بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المؤمنين الصالحين وجعلنا من المسلمين المتقين وجعلنا من عباده الشاكرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد سيد الكونين وشفيع الثقلين وعلى آله وأصحابه المفلحين في الدارين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. كما قد أمرنا الله تعالى في محكم آياته وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال تعالى أيضا في آية أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين والزمرة المتقين، jamaah salat Jumat Masjid Jami' Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, puja dan puji serta syukur sudah sepatutnya selalu kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang tiada hentinya Allah terus menerus mencurahkan, melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Tiada sedetik pun Allah menghentikan curahan nikmat-Nya kepada kita. Oleh sebab itu sudah sepatutnya kita selalu bersyukur, berzikir dan ingat selalu kepada Allah, Sang pemberi nikmat, kapan dan di mana saja kita berada. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Sayyidil Wujud wa afdali kulli mawjud sahibil karami wal jud atwa'il ibadi ilallahil ma'bud, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, saat ini kita berada di tanggal 13 bulan Agustus tahun 2021, dan beberapa hari ke depan bangsa kita, bangsa Indonesia, kita akan merayakan Hari Raya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwa proklamasi 17 Agustus, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia merupakan anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang dulu diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Presiden Soekarno dan Hatta.
Ini merupakan anugerah yang sangat besar, nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Oleh karena itu momen 17, angka 17 ada beberapa momen yang tidak boleh kita lupakan dalam hidup kita, terutama sebagai seorang muslim mukmin. Yang pertama adalah 17 Agustus. Yang kedua 17 Ramadan. Dan yang ketiga 17 rakaat. Yang pertama 17 Agustus sebagai hari proklamasi kemerdekaan bangsa kita, sebagai nikmat yang besar dari Allah yang wajib kita syukuri sebagai orang yang berbangsa dan bertanah air. Oleh karena itu sudah sangat sepatutnya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa kemerdekaan Republik Indonesia ini dicapai dan didapat atas berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita umat Islam patutlah bergembira mendapatkan kemerdekaan ini. Kita bisa hidup tenang, damai, tentram karena kita merdeka. Kita bisa tidur nyenyak, makan enak karena kita merdeka. Pelajar bisa belajar dengan tenang, pekerja bisa bekerja dengan tenang karena bangsa kita merdeka. Bandingkan dengan kondisi saat masih dijajah oleh para penjajah dulu, hidup kita susah sekali. Oleh karena itu patut kita syukuri anugerah yang besar, yang sangat besar yang Allah berikan kepada bangsa kita ini. Oleh karena itu umat Islam bangsa Indonesia ini boleh kita merayakan hari kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan gembira ria, tapi jangan terlalu berlebihan. Apalagi sampai mengadakan pesta pora yang berlebihan. Bahkan juga ada yang mengadakan, jangan sampai mengadakan ritual-ritual keagamaan yang di luar tuntunan syariat agama Islam. Tidak ada dasarnya dalam ajaran agama Islam seperti mengadakan sholat sunnah hari kemerdekaan. Tidak ada dalam ajaran agama Islam sholat sunnah hari proklamasi kemerdekaan, atau mengadakan puasa sunnah di hari proklamasi kemerdekaan, tidak ada. Tetapi kalau kita ingin mengadakan acara tasyakuran, itu boleh saja, dengan niat berzikir, bersyukur kepada Allah bahwa Allah telah menganugerahkan nikmat kemerdekaan ini kepada kita bangsa Indonesia. Boleh kita adakan acara tasyakuran dengan niat berzikir dan bersyukur kepada Allah. Boleh dikemas dengan acara tahlilan dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu momen 17 yang pertama yang tidak boleh kita lupakan sebagai bangsa Indonesia dan sebagai seorang muslim, yaitu 17 Agustus. Yang kedua, momen 17 berikutnya yaitu 17 Ramadan. Yang kita ketahui, kita kenal dengan peristiwa nuzulul Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Al-Qur'an kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau sedang berkhalwat, bertahannus di dalam Gua Hira. Namun ada ulama yang berpendapat bahwa berdasarkan ayat surat Al-Qadar, turunnya Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Berdasarkan firman Allah di awal surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Sedangkan kita ketahui bahwa Lailatul Qadar itu ada di awakhir, di 10 ashril awakhir, 10 hari bulan Ramadan. Sedangkan tanggal 17 belum termasuk 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sehingga terkesan ada sedikit perbedaan pendapat tentang nuzulul Quran, turunnya Al-Quran sebenarnya pada malam 17 Ramadan ataukah pada malam Lailatul Qadar di 10 hari bulan Ramadan. Terkait dengan hal ini, Abdullah bin Abbas dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Abbas, mengatakan bahwa nuzulul Quran itu terjadi dalam 2 tahapan, 2 fase. Fase yang pertama yaitu Allah turunkan Al-Quran secara sekaligus, one step, satu tahapan, dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah, langit dunia, langit yang terdekat dengan dunia. Dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, Al-Quran Allah turunkan sekaligus, one step, dalam satu tahapan.
Makanya fi'il yang digunakan adalah anzala. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran secara satu tahap sekaligus pada malam Qadar, yaitu pada malam akhir 10 akhir bulan Ramadan. Kemudian step kedua, Al-Quran Allah turunkan secara berangsur-angsur dari Baitul Izzah, dari langit dunia kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW secara berangsur-angsur, dimulai pada malam 17 Ramadan, pada saat Nabi sedang berkhalwat, sedang bertahannus di Gua Hira. Kenapa Nabi seringkali berkhalwat, bertahannus, menyendiri dalam Gua Hira? Karena beliau tidak mau ikut-ikutan kebiasaan buruk para pemuda Quraisy yang sering berfoya-foya, hura-hura, mabuk-mabukan dan lain sebagainya, perbuatan yang tidak baik. Nabi Muhammad SAW sebelum jadi Nabi dan Rasul adalah orang yang sangat wara, sangat menjaga kehormatan dirinya, tidak mau ikut-ikutan budaya yang jelek yang merusak. Beliau lebih senang menyendiri beribadah dalam Gua Hira. Sehingga pada malam 17 Ramadan beliau didatangi malaikat Jibril yang membawa wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itulah momen yang kedua, yaitu momen 17 Ramadan yang tidak boleh kita lupakan sebagai seorang muslim, mukmin dan bangsa Indonesia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, momen 17 berikutnya itu 17 rakaat adalah kewajiban kita dalam sehari semalam menunaikan, mendirikan salat yang 5 waktu, yang jumlah rakaatnya semuanya ada 17 rakaat. Salat adalah tiang agama, ibadah yang sangat pokok, yang sangat mendasar, yang patut kita pelihara, kita jaga, jangan sampai kita lalaikan. Karena perintah salat langsung Nabi terima pada saat Isra dan Mi'raj, langsung Nabi terima dari Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Salat amal ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Amal ibadah seorang hamba yang akan pertama kali dihisab pada hari kiamat nanti adalah salat. Iza saluhat saluha sairu amalih. Apabila baik salatnya, maka baik semua amal ibadahnya. Wa iza fasadat fasada sairu amalih. Apabila rusak salatnya, maka rusaklah semua amal ibadahnya. Salat dalam kondisi apapun bagaimanapun tetap wajib dilaksanakan, baik dalam kondisi sehat maupun sakit, baik dalam kondisi senang maupun susah, salat wajib dilaksanakan. Kalau haji, tidak mampu haji, kita boleh tidak berangkat haji. Puasa dalam kondisi berat, tidak sanggup puasa, ada rukhsah bagi orang yang dalam perjalanan, orang yang hamil, orang yang sakit, boleh tidak berpuasa. Tapi salat baik dalam keadaan sehat maupun sakit, salat tetap wajib dilaksanakan. Tidak mampu salat berdiri, boleh salat sambil duduk. Tidak mampu duduk, boleh salat sambil berbaring atau rebahan. Masih tidak sanggup juga, boleh salat dengan isyarat. Tidak mampu juga, baru disalatkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu momen 17 yang ketiga, yaitu 17 rakaat. Kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu beribadah kepada Allah, menjalankan dan mendirikan salat yang 5 waktu, yang jumlah rakaatnya adalah 17 rakaat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah 3 momen 17 yang tidak boleh kita lupakan sebagai bangsa Indonesia, sebagai seorang mukmin dan muslim, yaitu 17 Agustus, 17 Ramadan dan 17 rakaat. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kemerdekaan ini, Allah segera angkat wabah penyakit yang sedang melanda kita, melanda bangsa kita yang kita cinta ini. Allah hilangkan semua penyakit, bencana, musibah, COVID-19 dan lain sebagainya. Kita diberikan kesejahteraan, sehat lahir dan batin, dihindarkan dari segala macam musibah yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abyadan nizam kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حق حمده والشكر على نواله ونعمه وإفضاله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي من بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد الوفي بعهده وعلى آله وأصحابه الذين يتمسكون بعهده. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. واعلموا أيها الحاضرون أن الله تبارك وتعالى قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بكرسه، فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين وعلى التابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ادفع عنا البلاء والغلا والوباء والفحشاء والزنا والمنكر والفتن والمحن والأمراض وقرنا وكوفيد-19 والسيوف المختلفة والشدائد ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بثلاث وينهاكم عن ثلاث. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. فبأي آلاء ربكما تكذبان